Selamat pagi, Shalom untuk kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyambut, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Yospina Lita Sarjana Teologia, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani dalam sukacita karena kita mengenal kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat,
yang akan kita bacakan secara beralasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. seindah siang disinari terang. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12-14. Jiwa
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa kepada kita. See
Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan, mari kita mengungkapkan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan kami. Firman-Mu lah menjadi dasar pijak kami dan pelita bagi langkah kami. Kami hendak membuka dan membacanya, ya Allah. Mohon kuatkan kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga bukan kemampuan kami berkata-kata, bukan kemampuan kami mendengar, bukan kemampuan kami melakukan, tetapi di dalam kekuatan Roh, yaitu Roh Kudus yang membantu kami, meneguhkan kami, dan Roh itu yang menerjemahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Firman Tuhan bunyinya demikian. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dulu, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku.
Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentangku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Shalom bagi kita sekalian. Masih kurang semangat. Shalom bagi kita sekalian. Terima kasih. Awal pujian kita tadi, hari ini kurasa bahagia ketika disapa shalom, shalom. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita sekalian. Tema menjadi saksi Kristus yang setia. Menjadi saksi Kristus yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pada umumnya kita semua mendambakan yang namanya keadaan hidup kita baik-baik saja. Perjalanan hidup kita aman-aman saja. Kita punya harapan bahwa ketika Tuhan mengasihiku dalam janjinya yang setia itu, maka aku mohon Tuhan supaya seluruh perjalanan hidupku tidak ada susahnya, tidak ada gumulnya, tidak ada deritanya, tidak ada sakitnya. Pendek kata bahwa semua kita mendambakan hidupnya, mengharapkan dan menginginkan kedamaian. Kehidupan kita yang stabil, ekonomi kita yang stabil, emosional kita yang stabil, perasaan kita yang stabil. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita semua mengharap. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga zona nyaman kita. Untuk memperhatikan diri kita, untuk menjaga kondisi fisik kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu saudara-saudara,
bagi pengikut Yesus nampaknya kenyamanan hidup tidak selamanya akan menjadi bahagian orang-orang yang mengikut Tuhan. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini itu menjelaskan dan menutupkan dengan sangat baik. Penderitaan akan terjadi atas hidup para pengikut Yesus. Penderitaan itu merupakan konsekuensi mengikut Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jauh sebelumnya Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya menghadapi penderitaan. Dari apa yang dituturkan oleh Yesus melalui perikop pembacaan ini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia terlebih dahulu membenci Yesus sebelum dunia membenci para pengikut Yesus. Ungkapan kata jikalau itu tidak bisa kita lepaskan dari perikop yang mendahului ketika Yesus menuturkan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-ranting. Sesudah itu Ia mengatakan, aku memberikan perintah kepada kamu untuk kamu saling mengasihi. Apa artinya semua itu? Yesus hendak meneguhkan di dalam cara berpikir para murid-murid, cara berperasaan para murid-murid, cara bertindak dan melakukan berbagai perkara kehidupan di dalam hidupnya. Bahwa ketika murid-murid Tuhan hidup dengan baik dan benar, dalam kekuatan iman yang sungguh, maka ia akan mendengar dengan baik, ia akan melihat dengan baik, ia akan melakukan dengan baik apa yang Tuhan sudah katakan. Kalau Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, artinya bahwa setiap orang yang hidup dengan benar pada pokok yang benar itu, maka ia akan menghasilkan buah yang benar pula. Tetapi kalau setiap ranting tidak dapat makan dari pokok yang benar, maka sulit baginya untuk mengeluarkan buah yang benar. Sampai ketika Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Ini kalau kita baca dengan baik, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Penegasan kata benci menjadi vokal yang besar. Karena itu mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa kata benci ini sesungguhnya tidaklah baik. Tetapi di balik ketidakbaikan itu, Yesus memberikan peringatan dan menegaskan dengan benar supaya murid-murid Yesus tidak belajar hidup dalam kebencian. Atau dengan kata lain, murid-murid Yesus tidak belajar membalas benci dengan benci, caci dengan caci, iri hati dengan iri hati. Penegasan ini mau mengingatkan kepada seluruh murid-muridnya supaya menjadi pengikut Yesus yang benar, maka mereka harus belajar
hidup menghayati bahwa Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Memang kamu berasal dan berada di dalam dunia, tetapi kamu harus hidup tidak sesuai dengan dunia. Saya ulangi, memang kamu hidup di dalam dunia, tetapi janganlah hidupmu seperti dunia. Murid-murid memang berada di dalam dunia, tetapi Yesus telah memilih mereka dari dunia. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar hidup dalam pengenalan yang benar. Artinya bahwa tidak serupa dengan dunia. Persoalan yang harus kita renungkan bersama, bahwa kadang-kadang dengan perasaan duniawi kita mengatakan anna pasusiona ikkayo itin tau ambaina susisiana buka inde pombai na tiro akan. Kita kadang-kadang punya perasaan seperti itu. Ketika orang mencibirkan kita, ketika orang tidak peduli kita, ketika orang tidak mengingat kita, dan ketika gereja Tuhan tidak memberi kita pelayanan dengan baik. Di gua momentula nabar anak temali sola siluku anna kasususyo. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak ada bedanya dengan serupa dengan dunia. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Itu mau menajamkan dengan baik bahwa sesungguhnya Yesus telah membuka ruang peringatan bagi murid-muridnya. Ekela di Palemba ilang bahasa Allah tala di kuae. Tahu Maria. Anda pasusi kosilu susi inde. Anda dulu meduka anak puang matuang pasusi. Di pasusi kok. Jikalau dunia membenci kita, maka ingatlah, maka sesungguhnya bahwa Yesus telah menerima perlakuan seperti itu. Kebencian, aniaya, penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karena itu di dalam ayat yang ke-26 sampai pada ayat yang ke-27. Ini mau mengungkapkan dengan baik bahwa kebencian dunia terhadap Yesus dan para murid-muridnya digenapi dalam kitab suci. Dan para murid harus menjadi saksi tentang Dia. Banyak ancaman bagi murid-murid untuk menjadi saksi yang setia. Walaupun demikian, ingatlah bahwa Roh Kudus juga akan menjadi saksi tentang Yesus, dan para murid umat Allah akan menjadi saksi yang benar bersama-sama dengan Yesus. Jangan takut karena Dia yang telah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Dan jikalau kita mengalami hal-hal yang tidak stabil, hal-hal yang tidak baik dan benar, camkanlah dengan sungguh
bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan bimbingan kepada orang-orang yang percaya untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi pergumulan, untuk menghadapi kebencian, untuk menghadapi penganiayaan. Ada banyak orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, tetapi ada banyak orang juga yang tidak dapat menerima kepercayaan dengan baik. Harus kembali kita gumuli dengan baik, memeriksa diri kita. Jikalau saya tidak menerima kepercayaan dengan baik, ada hal yang harus ditata dan diperbaiki. Bukannya melihat saudara yang menerima kepercayaan dengan baik itu, lalu kita mulai membuatkan cerita. Melainkan kita harus memeriksa diri kita, mengapa saya tidak diberi kepercayaan? Ada hal yang Tuhan hendak menyatakan dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup kita tidak menyambut kepercayaan itu dengan benar. Kita tidak menjalankan kepercayaan itu secara baik dan adil dan jujur. Kita tidak bisa terbuka kepada Allah apabila dan juga terbuka kepada sesama manusia. Karena itu, mungkin Roh Tuhan berbicara kepada kita, tunggu dulu. Ada masa dan waktu di mana kamu bisa menerima kepercayaan. Tidak justru melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebagai seorang pengikut Kristen atau sebagai seorang Kristen atau sebagai pengikut Yesus Kristus, kita melihat seluruh kehidupan ini, kita harus mempersiapkan diri dan tetap percaya bahwa Roh Kudus Allah akan memampukan kita menanggung penderitaan karena mengikut Yesus, akan menguatkan kita untuk menjalani seluruh kehidupan dengan penyerahan diri yang sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersaat. Kita ungkapkan banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Oh,
Marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam cinta kasih dan kuasa-Mu ya Allah, Engkau mengikatkan kami dengan baik dalam satu persekutuan yang indah dan kudus. Dan di dalam ikatan kasih itu Tuhan, kami boleh membaca dan mendengar sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengungkapkan pujian secara bersama-sama maupun persembahan solo. Dalam kekuatan kasih-Mu ya Allah, kami menyatakan pengakuan iman kami, menyatakan bakti kami dalam kebaktian hari ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukur dengan pertambahan setahun usia bagi saudara-saudara kekasih yang Tuhan tambahkan setahun usianya dari tanggal 23 Juni sampai hari ini. Kami menyerahkan kepada-Mu Ibu Junita Sari di usia 35 tahun pada tanggal 23 Juni. Anak kekasih Diana usia 42 tahun pada tanggal 24 Juni. Gavrila Gina Sose pada 24 Juni genap 1 tahun. Anak kekasih saudara kekasih Jeune Nelce tanggal 25 Juni genap berusia 32 tahun. Ibu Datu Welen Allo tanggal 26 Juni genap berusia 43 tahun.
Sarah tanggal 29 Juni genap berusia 45 tahun. Terima kasih Bapa untuk pertambahan usia ini, bahwa Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu, rasa syukur dan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kekasih. Banyak hal yang kami syukuri dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa memberikan napas kehidupan sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami hari ini. Engkau Bapa memberkati usaha-usaha, tanaman-tanaman di ladang maupun di sawah. Ternak-ternak ya Tuhan di ladang maupun di sekitar rumah. Demikian pula ya Tuhan atas berbagai pekerjaan di kantor dan wira swasta. Tuhan menaruh hikmat, kekuatan sehingga janji Allah tidak sia-sia. Bahwa ketika Allah memberi kami kekuatan, kami mengerjakan seluruh kepercayaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan ketika kami boleh menikmati hasilnya, kami bersyukur ya Bapa bahwa Allah melakukan perkara besar. Kami menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Lemni yang masih terbaring di rumah. Anak kekasih Christine Sugianto kurang lebih 1 minggu ya Tuhan mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini Tuhan masih mengeluh dengan tangannya. Tuhan tolong dan jangan. Kami berdoa untuk orang tua kami Bapak Domingus Pede, hamba-Mu Bapak Heri. Ya Tuhan, Engkau lindungi dan terus kuatkan. Masih banyak orang yang sakit Tuhan, yang mengeluh, merintih, meraung ya Bapa. Mohon Bapa Engkau hadir dalam pergumulan mereka. Berkatilah anak-anak-Mu, persekutuan anak dan remaja kontingen klasis Sumarorong yang akan berangkat hari ini ke Tabone Tuhan pada pukul 13. Ya Tuhan, Engkau berkati acara yang akan dibuka mulai besok hari Senin 30 Juni dan ditutup pada tanggal 6 Juni, tepatnya pada hari Minggu. Selama kurang lebih 1 minggu anak-anak berada di Tabone. Ya Bapa, Engkau berkati kakak-kakak layan dan berkati seluruh panitia. Jadwal tugas bagi ibu-ibu dari jemaat-jemaat yang membantu panitia kami serahkan kepadamu. Juga ya Bapa, tenaga-tenaga sukarelawan kaum Bapa, kaum pemuda, ya Tuhan Engkau berkati. Rombongan karnaval anak dari klasis Sumarorong yang akan berangkat dari seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya para orang tua memberi perhatian sehingga mereka berkumpul 6:30 dan mulai bergerak menuju ke Tabone. Sebab kendaraan tidak akan bisa masuk ke dalam lokasi, melainkan semuanya harus diparkir di jalan besar Poros Polewali Mamasa. Karena itu Tuhan, perlengkapi anak-anak-Mu dan para orang tua supaya mereka engkai. Kami menyerahkan Tuhan, cukupkan seluruh kebutuhan dan jauhkan mereka dari setiap ancaman, keributan, perkelahian, dan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Supaya kehendak Allah lah yang jadi dan kuasa-Mu lah ya Tuhan yang menjaga dan memelihara anak-anak kami. Bapa Surgawi, berkati para orang tua dan berkati seluruh kegiatan pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan jemaat sepanjang sepekan yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami membawa syafaat ini, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 148 ayat 1 sampai 4. Terima kasih ya Tuhan atas hari
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini, bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia. Mari saya ajak kita untuk berdiri, mengungkapkan kasih Tuhan mengiringi. Saudaraku, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili seluruh hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita lewat ibadah saat ini. Juga atas ketenangan Bapak Ibu sidang jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dari PKJ 131 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.